Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, Mas Gun, kalau melihat nih sebenarnya memang penting ya, atau mungkin kira-kira kalau dari terawangan Mas Gun ini nomor berapa nih yang paling ciamik nih, jangannya nomor ini bakal menang nih. Kalau tadi ditanya Mbak Rati penting atau enggak dari sisi electoral proses, ya penting sebagai identitas. Betul, identity. Karena bagaimanapun proses itu harus ada identitas para kompetitor. Ya. Tapi dari sisi apakah punya dampak terhadap tingkat elektabilitas atau sumbangsi signifikan, tentu tidak. Enggak ya? Enggak ya? Tidak, tetapi bahwa dari sisi political branding bisa kemudian menjadi satu di antara sekian instrumen political branding, iya. Tapi kan kalau bicara suara itu faktor yang paling signifikan adalah bagaimana penetrasi ke basis-basis pemilih kan. Dan kemudian menghantarkan penetrasi itu salah satunya adalah identitas. Identitas. Kan? Tetapi sejarah elektoral kita menunjukkan bahwa tidak signifikan posisinya gitu. Jadi kalau menurut para paslon ini juga sebenarnya nomor urut juga tidak begitu penting begitu ya sebenarnya ya? Ya begini, soal untuk paslon kan bagaimanapun kalau misalnya berkompetisi, ya kan dia pasti sudah menyiapkan narasi. Misalnya nomor 1 pasti dia udah punya narasinya, 2, 3 udah punya narasinya. Ya, jadi itu yang saya bilang bahwa sebenarnya berapapun nomor mereka udah siapkan. Udah siapin, kan oke. begitu. Cuman dari sisi komunikasi politik, yang namanya marketing politik itu kan memengaruhi lingkungan politik dengan dua orientasi, pada suara dan efektivitas power, kan begitu. Ya karena brand kompetitif dan identitasnya pasti membutuhkan yang disebut dengan basis narasi. Karena kan narasi akan dicocokkan dengan orang, bukan orang mencocokkan dengan narasi. Kan begitu. Maka kemudian biasanya ada yang disebut dengan simbol. Nah itu dalam bahasa Borngon sering disebut symbolic convergence. Jadi penyatuan simbol, dan salah satunya biasanya dengan apapun yang kira-kira bisa dilekatkan dengan kandidat, misalnya nomor, paket, ataupun misalnya identitas lain. Slogan-slogan Gitu, ya. slogan. Nah, simbol ini menarik nih Mas Gun dan juga Bang Hensat ya. Saya tadi sempat terpikir kayak gini nih. Misalnya nomor 1 gitu ya. Nggak pun juga elektabilitasnya bagus dan lain sebagainya. Tapi kalau udah gaya di foto, dia begini, gitu. Setidaknya mungkin sebagian lapisan masyarakat atau mungkin yang ada spesifik mungkin ke urusan religi gitu misalnya. Nah itu biasanya tuh udah cenderungnya ke situ gitu ya. Gitu. Tapi juga begini pun juga keren juga. Karena banyak banget anak remaja, ABG, Gen Z, mulai sampai orang tua kalau udah foto kan begini. Ya gitu kan. Nah saya ke Bang Hensat deh. Ini berarti bisa, nomor 4 susah dong kalau nomor 4 gitu ya. Ya sebetulnya bisa ngatrol nggak tuh? Gini, kalau dari hasil survei kan memang nama dan foto itu yang berpengaruh. Memang nomor urut ini mempermudah dalam kampanye kan. Dan kemudian beberapa pasangan itu merasa dirinya lebih dekat dengan nomor-nomor tertentu. Misalnya kalau kita bicara Jakarta, dari PDI Perjuangan tuh mungkin ngarepinnya dia nomor 3 karena dari dulu udah 3-3 terus. Gitu ya. Terus kemudian kalau pasangan yang merasa didukung oleh pemerintah. Emang bisa ngarep ya? Kan di fishball kan. Nah ini nanti masuk ke situ tuh. Desas-desusnya kan ada. Jadi kemudian kalau yang diharapkan merasa representasi pemerintah, itu kalau bisa dapat 2 tuh. Jadi sejalan kan. Jadi itu, gampang lah ininya ya, promosinya ya. Nanti nomor 1 ya ini lagi lah, maksud saya ya dia cari alasan sendiri lah. Tapi kalau emang dihubung-hubungkan ke Pilpres, yang dapat 1 sama 3 tuh rada nggak enak. Karena kan masih ingatannya masih dekat nih bahwa nomor 2 yang menang. Nah desas-desusnya konon kabarnya ini visioner sekali loh. Nggak ditawarin dulu tuh biasanya desas-desusnya ada deal-dealan nomor atau tidak. Ini di Jakarta doang atau di tempat lain juga? Desas-desus terjadi di mana-mana. Terus Anda bicara ini ya kan desas-desus. Ada buktinya nggak? Makanya gue bilang desas-desus. Gitu. Ditawarin dulu desas-desusnya. Semoga isu ya. Semoga isu ya. Kan dalam obrolan-obrolan itu kan bisa-bisa saja. Kalau memang ternyata di deal udah. Tapi gimana caranya ditawarin kan
tertutup itu gitu. Ya kan ada caranya lah, itu kan kelihatan. Tapi kenapa harus ditawarin, orang tadi juga tidak begitu mempengaruhi untuk elektoral sendiri? Tapi kan dari sisi psikologis itu orang itu ada gitu. Iya, Misalnya kalau PDIP ya pengennya 3 aja. Tapi memang terkadang ya udah silakan aja dilepasin gitu. Dilepasin dapatnya apa gitu, walaupun ya kok dapatnya ini ya. Tapi untuk Sulawesi Selatan nggak bisa 3, orang paslonnya cuma 2. Makanya kan kalau nggak 1 2 kan rebutan di 1 atau rebutan di 2 gitu kan. Kalau untuk Jawa Barat gimana 4? Nah Jawa Barat apalagi 4 tuh yang bagian 4-nya kan repot tuh. Paling nanti 4 tuh pernah menang loh waktu SBY JK gitu. Pokoknya dicari-cari aja gitu. Pokoknya ini nomor bagus semua. Ya pokoknya begitu diwawancara. Mundurnya kejauhan. Ya kan gue cerita ada yang nomor 4 menang. Cuma itu. Yang lain susah cari contohnya. Nah maksud saya nanti kan setelah itu kan kalau diwawancara ya pasti semua nomor bagus. Ini adalah pilihan dari Allah gitu ya buat kita semua, silahkan rakyat. Paling kan begitu juga gitu. Tapi kalau preferensi boleh dong. Apakah 1 menjadi preferensi, 3 menjadi preferensi ya itu terserah aja. Tapi kalau menurut saya sih yang diincar nomor 2 gitu, karena yang pertama ingatan pilpresnya masih dekat. Kemudian yang kedua pengen juga diasosiasikan dari penguasa juga. Tapi yang ketiga ya mungkin bisa juga masyarakat ngarep-ngarep nih kalau nomor 2 mungkin sembakonya banyak kali ini ya. Oke lah kita tahan dulu ya. Maksudnya bansosnya banyak. Diskusi kita ya. Diskusi yang mana? Saya ingin ke Mas Gun-Gun. Banyak tokoh ya kita bicara Jawa Barat, Jawa Tengah, ya kan Jawa Tengah. Kalau masyarakat mengatakan perang bintang. Di Jawa Timur ini Sri Kandi. Tapi bebuyutan juga kan gitu ibaratnya kan. Dan beberapa wilayah lain, Sumatera Utara juga, ya kan. Banten ada dramanya juga gitu. Ini ke depan seperti apa nih Mas Gun? Kalau saya membaca ya, ada ini namanya probabilitas. Ada 4 hal. Pertama itu akan di wilayah-wilayah tertentu akan sangat ketat bicara soal pertarungan narasi yang paling gampang turun ke bawah. Yang paling gampang di dalam tanda petik ya, dikunyah, dipahami oleh masyarakat, termasuk strategi-strategi persuasi. Persuasi itu basisnya bisa macam-macam ya. Kemudian yang kedua itu damage control, potensi mengontrol kerusakan. Kenapa? Karena ini kan kompetisi, pasti kan ada propagandanya, ada desas-desusnya, ada rumors, ada gosip ya. Kan standar-standar teknik propaganda juga biasanya jalan. Contohnya misalnya name calling, pemberian label buruk. Itu kan berpotensi untuk menurunkan. Makanya damage control itu menjadi sangat penting. Kemudian yang ketiga itu ketepatan dalam membaca demografi masyarakat. Kenapa? Karena kan masyarakat kita tersebar dengan disparitas yang luar biasa, desa kota segala macam. Makanya belum tentu unggul di kota, unggul juga di daerah desa. Kan begitu. Nah, kalau kemudian pembacaan demografinya buruk, sekalipun dia misalnya di pre-election itu bagus, bisa aja dia kalah. Justru sebaliknya ya? Iya, kemudian yang keempat karena masyarakat pemilih kita juga luar biasa berbeda-beda, namanya tipologi perilaku memilihnya ya. Maka kecermatan dan ketepatan dalam konteks pemasaran politik berbasis tipologi pemilih itu juga menjadi menentukan. Contoh misalnya basis rasional mana dulu nih, ya kan, egosentris kah, ya kan, atau rasional prospektif. Jadi kalau egosentris pasti kan need and want-nya si pemilih nih, ya kan, yang kemudian dominan. Atau kalau misalnya prospektif, ya Anda menawarkan apa 5 tahun ke depan. Kan rasional juga nggak tunggal, ya kan. Ada juga misalnya retrospektif, portofolio dia selama menjabat di jabatan sebelumnya pasti akan dikulik-kulik tuh. Maka kemudian tentu pertarungan itu tidak sesederhana yang orang kerap kali lihat. Nah, lain lagi misalnya tipologinya yang sosiologis maupun psikologis. Makanya kemudian saya lihat 4 faktor ini akan menentukan sekali. Ya, jadi kalau nomor 1, 2, 3 itu instrumen kecil lah. Ya, selebihnya yang tadi saya sebut 4 faktor itu akan menentukan. Oke, tapi kalau masyarakat kita cenderung lebih melihat dari sosoknya atau sebenarnya
partainya juga cukup bisa dipertimbangkan atau gimana? Ya pilkada itu diberikannya. Menurut saya sih pilkada itu pertarungan figur ya. Bahwa basis struktur partai yang kemudian punya rembesan pada daya ikat di bawah kan kita sama-sama tahu ya, kita pengkaji ini Party ID itu lemah, ya kan? Party ID itu tidak kuat mengikat basis pemilih. Sebut aja mungkin yang paling top ya Party ID kuat mengikat itu contohnya misalnya seperti PKS gitu ya, kemudian PDI Perjuangan. Selebihnya kan sebenarnya basis faktor-faktor lain ya. Tetapi Mas Arief, saya ingin mengatakan begini, kalau kita bicara soal faktor kemenangan itu ya ada yang kemudian kerap kali tertampak ya, exposure-nya di depan, ada yang kemudian di belakang. Nah mungkin di belakang Mas Hensat lebih tahu. Ya. Desas-desus tadi. Pinter nih lemparnya. Gimana Mas? Gimana Bang? Yang di belakang gimana nih? Ya, kalau tadi kita bicara Party ID, memang ada sedikit perubahan sih di pilkada ini. Kalau dari hasil survei, karena mungkin terlalu dekat dengan Pilpres dan Pileg. Jadi apa yang dilakukan oleh si partai itu direspon gitu ya. Misalnya kalau tadi bicara PKS, respon itu terasa di PKS bukan hanya tentang Anies, tapi pada saat DPP PKS bergabung dengan Kim misalnya, atau kemudian mendukung Bobi di Sumatera Utara, bahkan sempat mendukung Marcel. Nah itu dampaknya luar biasa tuh, terasa buat si PKS-nya. Memang kader-kader yang memang sudah mengakar ya nggak goyang, tapi beberapa simpatisan juga pasti akan berpikir goyang seperti juga, itu. Ya. Jadi masih valid yang disampaikan oleh Prof. Gun-Gun, tapi memang ada pergeseran sedikit walaupun nanti kita bisa lihat sejauh apa. Karena beberapa pemimpin atau calon-calon kepala daerahnya PKS ini mulai merasakan dampak juga gitu ya. Yang memang agak ajak ya PDI Perjuangan. Nah kalau tadi kita bicara juga tentang bagaimana keterpilihan, momentum politik ya, nah ini buku saya nih. Nah, momentum politik ini kan bisa naik bisa turun tuh, kadang-kadang menyebabkan hal itu. Nah, dalam beberapa pilkada momentum politik ini memang tergantung bagaimana memanfaatkannya, sudah lewat atau belum gitu. Misalnya kita lihat di Jakarta, momentum kemenangan Prabowo masih ada. Momentumnya Sidul anak sekolahan mungkin waktu kita kecil tuh. Sekarang ada, kemarin sempat ada Duel the Movie, tapi apakah kemudian masih ada imbasnya sekarang? Itu juga masih dipertimbangkan juga. Momentum pencatutan KTP mungkin masih ada gitu. Jadi memang dalam sebuah pilkada pertimbangannya banyak sekali dan kadang-kadang bisa membuat naik, bisa membuat turun. Tapi di pilkada Jakarta ini catatan saya adalah jangan sampai lengah sampai proses penghitungan terjadi gitu. Kenapa? Karena begitu di ujung-ujung misalnya besoknya mau mencoblosan nih, ada lisan yang keluar salah dari si calon gubernur berkaca itu. Pada ya sebelum-sebelumnya terus langsung ini bukan tentang Ahok juga, waktu Fauji Bowo juga ada tuh. Jadi bisa menggerus itu ya? Bisa menggerus dan langsung menurunkan momentum. Jadi hati-hati juga. Nah satu hal lagi tadi disebut misalnya tentang aktivitas media sosial. Kalau sudah ada momentumnya, aktivitas media sosialnya ini jadi nggak terlalu signifikan. Jadi oke, saya follow Anda, tapi untuk vote nanti dulu. Saya punya banyak pertimbangan lah kira-kira gitulah. Baik. Saya ingin ke kedua narasumber nih. Bicara soal efek lah gitu ya mungkin ya. Bang Hensat dulu nih, singkat saja Bang. Jokowi efek, Prabowo efek gitu. Masih nggak sih akan menjadi persepsi publik juga di pilkada serentak tahun ini? Prabowo efek mungkin lebih besar ya. Karena tadi saya bicara momentum kemenangan di Pilpres kan. Jadi pasti masih terasa itu. Bagaimana kemeriahan Pilpres waktu itu dan kemudian mendatangkan kemenangan itu menjadi hal yang penting buat para paslon supaya dia mendapatkan roh kemenangan itu. Jadi keinginan menang itu tuh harus ada. Maka pasti akan bergerak sedemikian rupa supaya masyarakat percaya bahwa roh kemenangan itu ada di dia. Tapi bukan seperti apa yang disampaikan atau dilakukan oleh Mas Gibran. Tadi kan kita lihat tuh, dia sebagai wakil presiden terpilih, menurut saya ikut mengantar itu. Gak boleh tuh begitu, karena nanti pada saat pilkada dilaksanakan kan dia sudah jadi wakil presiden. Dan sekarang kondisinya pun sudah ditetapkan sebagai KPU sebagai
wakil presiden terpilih. Jadi nggak etis tuh kalau kemudian dia berpihak kepada salah satu calon gitu. Nah ini kan Pak Lutfi waktu itu, Valdo Maldini kampanye juga dia ada kalau saya nggak salah. Jadi nggak boleh begitu. Jadi bukan momentum seperti itu yang diharapkan. Itu justru momentum pengrusakan terhadap demokrasi kalau kemudian dia muncul. Nah sebaiknya Mas Gibran belajar lebih banyak lagi dari Pak Prabowo lah. Berarti merusak efek juga tadi ya, bisa jadi ya mungkin ya? Iya, dan kalau tadi kita bicara damage control itu agak repot tuh, karena aparat kan jadi bingung tuh. Ya. Lah ini gimana sih, wapresnya mendukung salah satu paslon nih. Saya mesti gimana, karena aparat, ASN itu kan kadang-kadang menerjemahkan simbol-simbol itu sebagai instruksi. Wah ini jangan-jangan nih instruksi nih dari wapres terpilih untuk memenangkan salah satu paslon gitu. Nah menurut saya itu tidak baik buat demokrasi ya. Mas Gun? Iya, kalau saya lihat memang psikopolitis ya dari dampak sosok terutama Prabowo itu saya setuju. Itu memang akan ada di beberapa pilkada, terlebih dengan daerah-daerah yang konfigurasinya itu mengadop konfigurasi nasional. Contohnya misalnya membentuk Kim Plus gitu ya. Nah ini di beberapa daerah kan terbentuk meskipun tidak di semua daerah. Nah ini akan mengoptimalisasi itu dampak keberadaan sosok Prabowo sebagai presiden terpilih. Karena biasanya di lapangan, di bawah, itu siapa yang kemudian terpilih menjadi presiden biasanya juga punya dampak di bawah gitu ya. Terlihat dari misalnya sejak SBY ya kan, kemudian juga Pak Jokowi. Kemudian sekarang ya mungkin akan dinikmati di beberapa daerah, tidak di semua daerah, di beberapa daerah oleh Prabowo efek ini. Kehadiran Prabowo efek ini. Tetapi itu menurut saya jangan menjadi terlena. Kenapa? Karena lagi-lagi dinamika politik itu tidak linier. Belum tentu misalnya apa yang terjadi di tingkat nasional, ya isu-isu lokal, figur lokal, kemudian dinamika lokalnya itu sama. Sehingga kemudian kecermatan, ketepatan dalam kemudian melihat dan melokalisir strategi-strategi berbasis pemilih itu yang paling menentukan dibanding kemudian terjebak pada figur. Ternyata kan di beberapa kejadian sebelumnya juga tidak ada efek ekor jas yang terlalu jelas antara top of the ticket capres itu dengan keterpilihan partai kan begitu. Ya saya membayangkan untuk Banten ya contohnya misalnya gitu, agak pusing ya mungkin Prabowo-nya di Gerindra calonnya ini, tapi tim pemenangan Prabowo juga ada nama Airin. Jadi agak ini biar serahkan kepada masyarakat aja ya. Ya, serahkan kepada masyarakat. Baik, terima kasih banyak Mas Gun, Bang Hensat sudah hadir pagi hari ini, sehat selalu, assalamualaikum. Dan jangan lewatkan program Kabar Utama Pagi sesaat lagi bersama rekan kami Vena Kintan yang juga masih akan menghadirkan informasi, salah satunya adalah jelang dari pengundian nomor urut ya Pilkada serentak 2024 dan juga pendalaman informasi perihal pasca tawuran di Bekasi yang kemudian menewaskan 7 orang yang saat ini masih diupayakan identitasnya oleh pihak kepolisian. Akhir kata saya Arif Fadil. Saya Kamarati Kusuma pamit undur diri, terima kasih, sampai jumpa. Makasih banyak Mas Gun. Makasih.